kita nggak langsung sadar bahwa itu adalah pelanggaran atas tubuh kita. Aku sendiri nggak tahu bahwa itu adalah perkosaan ketika mengalaminya, karena belum punya konsep apa itu seks, apa itu seksualitas, tuh nggak tahu karena kan masih muda banget, umur 6 tahun. Ya antara 6-7 tahun. Dan ketika itu yang aku tahu cuman rasa tidak nyaman aja. Ketika dia melakukan itu, aduh aku tuh nggak mau, kok aku dipaksa gitu kan. Pada masa itu emang aku nggak pernah cerita ke siapapun, dan aku juga nggak merasa kayak itu masalah yang dilalui oleh siapapun kecuali aku. Ya itu karena di sekolahku nggak pernah diajarin tentang rasa seksual, jadi aku nggak pernah merasa bahwa ini adalah masalah yang nyata. Kalau untuk RUU KK ya tadi seperti yang saya bilang, ini agak pembahasannya tertutup. Nah terus kemudian justru kita akademisi itu baru tahunya itu ketika kawan-kawan yang mengawal RUU Pungkas ini kemudian menyampaikan bahwa ada RUU KK loh gitu. Nah disitulah kami kemudian ini kok aneh sih ya gitu ya, kok seolah-olah kayak ditandingi. Emang disebutnya harus kemudian transparan, tapi transparansinya sampai mana gitu. Kalau menurut saya penting sekali keterwakilan perempuan, menyuarakan hak-hak perempuan dan kepentingan perempuan. Kesiapan perempuan sendiri itu di Indonesia seperti apa? Ya, berapa persen di luar sana perempuan yang memang satu, siap dan berani. Berpolitik itu mesti punya nyali loh. See the pyramids along the night. Nama saya Kartika Yahya. Saya adalah secara profesi saya adalah seorang seniman, seorang entrepreneur, dan saya juga seorang penyintas. We are quite obsessed about is virginity. Not men's virginity though, just girls and women. So you guys are safe. Sejujurnya saya adalah penyintas perkosaan yang terjadi ketika saya masih anak-anak. Dan saya rasa selama bertahun-tahun saya udah hidup dalam dunia imajinasi ya. Kayak nggak bisa menghadapi kenyataan itu, jadi membangun dunia saya sendiri. Mungkin di situ kemudian kreativitas jadi penyelamat gitu. Aku memang banyak keluar masuk ke berbagai perawatan psikologis tuh dari kecil. Mungkin dari sesudah kejadian itu. Tapi selama itu nggak pernah bisa ada yang nyambungin apa yang aku alami dengan kekerasan seksual gitu. Bukan salah psikolognya sih, karena aku sendiri juga nggak tahu untuk menceritakan itu. Aku tidak mengira itu sesuatu yang signifikan gitu kan, untuk diceritakan gitu. Ketika aku dibawa ke psikolog dengan alasan suka ngelawan di sekolah atau eksentrik atau ya lain-lain macam-macam lah gitu, bermasalah dengan self harm gitu ya, menyakiti diri sendiri gitu. Itu nggak pernah, ya itu yang dicari tahu gitu loh. Kenapa kamu menyakiti dirimu, kenapa kamu ngelawan guru, kenapa kamu suka berantem sama anak laki-laki gitu kan. Ya itu, tapi nggak pernah ketahuan sampai ada satu psikolog yang akhirnya membawa saya kembali ke hari itu. Dan ternyata selama hampir berapa belas tahun itu memang memori itu mungkin otak kita mencoba untuk ngeblok itu kali ya. Jadi nggak pernah terjadi gitu sampai hari itu tiba-tiba
diingetin lagi, ini loh awalnya luka kamu tuh dari sini gitu. Cinta. Keluarga nggak ada aku cerita. Sempat mencoba untuk cerita gitu ya, tapi terus ditanggapi dengan orang yang aku ceritain nih anggota keluarga malah nyari tahu apakah bener, apa dia cuman berhayal gitu. Nah ternyata itu lebih menyakitkan dari kejadiannya sendiri ketika kita udah susah-susah mau cerita. Untuk cerita yang pertama tuh susah banget gitu ya. Mungkin sekarang udah nggak apa-apa cerita kayak gini di depan kamera, tapi dulu itu susah banget. Terus ketika cerita dianggap bener nggak lo gitu, jangan-jangan lo cuma ngibul doang lagi. Ya udah, aku nggak mau lagi cerita gitu kan. Udahlah ya, udah biar aku simpan sendiri aja gitu. Tahun 2007 saya datang ke Jakarta, tinggal bersama saudara Mama Meta di sana. Tidak tahunya saya di sana dipekerjakan rumah tangga hingga mendapatkan kekerasan fisik, psikologis dan sebagainya. Hingga mendapatkan kasus ya yang cukup lumayan hebat. Saya sembuhnya ya. Nih tangannya nih, Ani, kenapa ini tangan bengkok? Ini sama si Meta dipatahin. Itu bengkok. Lihat nih, nggak beda, ini kan lempeng nih. Iya. Ini kok kayak gini tuh. Kenapa Ani? Pernah kemarin Ani kan dimasukin cabe ya kan. Terus Ani pernah berontak ngelawan. Sama dia kalau ditambahin lagi cabenya gitu kan. Diulek lagi tambah banyak. Kitanya kan disuruh ngangkang gitu kan. Terus sama dia disodok ke dalam sup pakai tangannya dia, pakai jarinya dia, sampai kelengeran itu. Belum mendapatkan hak-haknya Ani sepenuhnya belum, dan katanya masih perdata. Bilangnya masih perdata, masih mau diusahakan, kata LBH sama penguasa hukum Ani kan. Tapi sampai sekarang nggak ada, malah los. Kalau Ani sih minta segera hak-hak Ani dipenuhi gitu kan. Ada semua bukti-bukti semua ada Ani simpan, nggak Ani kemana-manain, ada di sini gitu kan. Cuman Ani pengen tahu sampai di mana hak-haknya Ani akan dikasih gitu kan, sampai di mana gitu kan, perdatanya di mana, kok nggak ada gitu kan. Mana ini kuasa hukum Ani, mana ini yang pembela Ani, mana ini cuman Om Dok doang, mana. Cuma biasanya stress eating tergantung mood. Kadang-kadang masak ayam, kadang-kadang masak pasta. Menurut aku toksik banget sih, parah. Dan itu salah satu hal yang benar-benar mempengaruhi kenapa aku nggak coba melaporkan kasus aku juga. Karena kayak kalau sekarang aku memahami hukum juga nggak ada yang mengatakan bahwa hubungan pacaran itu bisa mencakup tindak kekerasan apapun. Jadi nggak diakui oleh hukum, nggak ada sanksi apapun. Dan kayak walaupun kita ngelihat di hubungan-hubungan yang udah diakui oleh oleh negara kayak pernikahan pun masih banyak banget kasus-kasus kekerasan seksual di dalam pernikahan yang nggak dapat pertolongan. Jadi menggambarkan gambaran umum masyarakat Indonesia bahwa kekerasan harusnya nggak ada yang terjadi di dalam hubungan, bahwa semuanya konsensual, padahal ya enggak gitu loh. Nyatanya adalah nggak cuma aku yang ngalamin kekerasan seksual di dalam hubungan pacaran, nggak cuma aku yang mengalami di hubungan yang seharusnya aman. Banyak banget justru mayoritas orang yang mengalami perkosaan ataupun kekerasan seksual jenis apapun mengalami di hubungan-hubungan dengan orang yang mereka kenal, yang mereka merasa nyaman. Jadi bukan strangers. Dan harusnya menurut aku utamanya itu yang harus dilindungi oleh masyarakat bersama. Kekerasan seksual tuh nggak ada kadar parahnya sih. Nggak ada titik di mana atau titik penentu di mana satu jenis kekerasan itu yang paling parah.
Komisi 8 DPR RI mengajukan untuk menarik rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual atau rancangan Undang-Undang PKS dari Program Legislasi Nasional Prolegnas Prioritas tahun 2020. Bahwa kondisi ini adalah kondisi yang sangat darurat ketika saya satu orang aja bicara mengenai kekerasan seksual satu kali, dan dalam satu hari 115 pesan masuk ke dalam inbox saya dari orang-orang yang juga pernah mengalami perkosaan pada anak. Kalau bapak-bapak dan ibu-ibu anggota dewan tidak melihat ini sebagai sesuatu yang mendesak, tidak melihat ini sebagai sebuah problem yang menghancurkan perempuan dan masa depan bangsa kita, karena bangsa kita juga ada di bahu perempuan yang membangunnya, maka memang mungkin bapak dan ibu dewan sekalian tidak layak disebut sebagai manusia karena tidak punya hati. PKS sendiri, of course, hubungan pacaran dilihat bahwa kekerasan seksual nggak dibatasi oleh hubungan, maksudnya kayak yang diakui hukum atau kayak kapanpun, dimanapun, oleh siapapun tuh kayak diakui oleh dan dilindungi oleh RUU PKS. Kita lihat progres kita sekarang di tahap mana, judul aja mereka belum bisa setuju. Mereka tuh nggak tahu ada masalah apa dengan penghapusan kekerasan seksual. Jahat iya, tapi kayak nggak tahu sih, aku masalahku dengan kata kejahatan adalah karena aku dulu pun pas mengalami dimanipulasi, dan manipulasi itu kata-kata itu manis banget, mana ada kelihatan jahat. Kalau misalnya pemerintah menggunakan kata kejahatan seksual, menurutku ya, apa daya pengalaman korban yang perilakunya nggak jahat banget. Kayak definisi jahat kan kayak apa sih, di abuse, diculik, disekap, kayak paham nggak sih, konotasi jahat tuh ekstrim banget. Sedangkan kekerasan seksual tuh nggak harus se-ekstrim itu untuk memberikan dampak ekstrim ke korban. Ani pernah ke DPR gitu kan, rasanya apa sih yang Ani perhatikan itu ya, pada sok banget sih, ibarat kata mentang-mentang lo pangkat derajat tinggi dibandingkan saya gitu, dibandingkan kita yang nggak ada pangkatnya gitu kan, merendahkan sekali gitu. Janganlah kayak begitu, kita kan sama-sama ya, kita harus saling menolong lah gitu kan. Cobalah lihat gitu kan, coba kalau misalkan keluarga Anda gitu kan diperlakukan seperti itu, apakah apa yang harus Anda lakukan? Pasti Anda juga meminta pertolongan kan? Kekerasan seksual itu bukan hanya bermakna sebagai batasan terhadap individu dalam konteks bahwa tubuhnya itu harusnya menjadi miliknya, soal otoritas tubuh, tapi juga pembatasan atas hal yang lebih makro dalam posisi dia sebagai warga negara yang harusnya mengakses layanan publik itu bebas dari rasa takut gitu. Itu berorientasi pada rehabilitasi korban yang selama ini nggak ada di aturan hukum manapun gitu, yang karena aturan-aturan hukum selama ini, aturan-aturan pidana itu lebih ke menghukum pelaku sebagai konsekuensi atas tindakannya. Nah, kalau di isu kekerasan kan menghukum pelaku tidak otomatis memberikan keadilan bagi korban. Itu adalah dua hal yang terpisah. Disitulah RUU PKS itu hadir dan muncul untuk menjawab kekosongan di situ gitu. Ini apa? Bagaimana dengan para penyintas? Buat mereka apakah ini kurang sulit? Udah gitu dia dikeluarkan dari prolegnas prioritas malah justru di masa pandemi yang kontras betul ya dengan data yang menunjukkan justru di masa pandemi naik terus, bahkan sampai yang terjadi di keluarga, di lingkungan keluarga. Pelaku gimana dengan data orang terdekat itu adalah pelaku kekerasan seksual, ini kan menunjukkan keterdesakan, kedaruratan kekerasan seksual di Indonesia. Kejadiannya itu di rumah ya. Biasanya kan ini emang terjadi di kasus pelecehan itu emang biasa terjadi
sama orang-orang terdekat kita ya, mau itu kandung gitu ataupun tiri. Menurut aku kejadian ini bisa terjadi di mana aja oleh siapapun gitu kan, dan emang waktu itu kebetulan kejadiannya sama aku sebagai anak tiri gitu. Emang sih pelecehannya itu cuma sekadar cium pipi gitu kan, tapi kan di situ rasa ketakutan dong, karena takutnya berlanjut ke tahap selanjutnya, traumatik gitu kan, dan sedihnya orang tua kita nggak percaya. Jadi ngerasain takut sama keluarga sendiri sih gitu, karena waktu itu sepupu aku nanya, buat apa sih ngomong-ngomong kayak gini keluar gitu kan. Terus emang iya, masa sih ngelakuin ini gitu si dia gitu, nggak mungkin kali, itu kan ayah kamu sendiri. Terus aku bingung, kamu sepupu aku bukan sih kayak gitu kan, kamu sepupu aku bukan, masa kamu nggak percaya sama apa yang aku omongin kayak gitu, kamu lebih percaya sama aku kalau lagi nyolong mangga gitu. Jadi di situ tuh ibaratnya apa ya, sedih banget punya keluarga yang kayak gitu. Kita tuh sana sini tuh ditekan, akhirnya di rumah tuh diomongin sendiri sama keluarga, bohong kali dia mah, emangnya dia tuh ngejelek-jelekin keluarga sendiri di mata orang lain. Jadi yang dipikirkan oleh keluargaku adalah omongan dari orang lain, bukan apa yang dirasakan sama si anak ini. Gimana kalau si anak ini nanti bunuh diri kayak gitu kan, gimana si anak ini nanti bakal jadi stres dan perkembangannya itu nggak bakal naik gitu kan. Jadi orang yang kayak misalkan kuliah, jadi aku jarang kuliah gara-gara masalah itu. Nggak ada yang mikir sampai ke situ. Kalau di keluarga aku yang mereka pikirkan tuh nama baik kayak gitu. Kalau untuk RUU KK ya tadi seperti yang saya bilang, ini agak pembahasannya tertutup. Nah terus kemudian justru kita akademisi itu baru tahunya itu ketika kawan-kawan yang mengawal RUU Pungkas ini kemudian menyampaikan bahwa ada RUU KK loh gitu. Dari segi naskah akademik menurut saya kajiannya nggak cukup kuat, satu itu. Yang kedua dari segi dari segi struktur peraturan perundangan sendiri, ketika bicara soal ketahanan keluarga, dia mestinya merujuk juga tuh ke undang-undang yang sebelumnya ada gitu ya, terutama misalnya UU PKDRT dan sebagainya. Dia sama sekali loh nggak masukin tentang isu kekerasan domestik dan sebagainya. Jadi dalam hal ini memang kesannya ini undang-undang yang dibikinnya mungkin untuk keluarga negeri dongeng cocok, keluarga bobo gitu. Jadi menurut saya nggak kayak bisa, dan kemudian juga rumusan keluarganya sendiri tidak mengacu kepada rumus situasi yang memang empiris, kayak misalnya teman-teman PK itu, perempuan kepala keluarga itu kan bikin PK itu sebagai bagian dari fakta bahwa di dalam masyarakat kita banyak keluarga yang memang terpaksa kondisinya kepala keluarganya bukan laki-laki gitu, bisa aja misalnya istri ditinggal, atau memang dari awal orang tua tunggal, atau memang karena dia terpaksa harus mengasuh anak cucu dan sebagainya. Nah apakah kemudian orang-orang ini, teman-teman ini yang udah struggle hebat begitu ya, kemudian layak untuk diberikan cap sebagai keluarga yang tidak sejahtera atau keluarga yang melanggar undang-undang? Ketahanan keluarga ini tiba-tiba jadi banyak banget dipakai, jadi populer banget. Nah di tahun 2019 ini di akhir tahun 2019 mulai diusulkan dan akhirnya masuk ke prolegnas prioritas tahun 2020. Nah mungkin kalau misalnya dibandingin sama RUU PKS emang ini relatif cepat karena di bulan Februari itu pengusul udah presentasi. Di poin kelima yang di pasal 1 itu juga menyebutkan bahwa keluarga berkualitas adalah keluarga yang berasal dari pernikahan yang sah gitu kan. Lagi-lagi juga
malah hubungan yang sedarah ini dihilangkan dari yang tadi poin 1 itu, malah tambah disempitkan lagi. Bukan hanya jadi jomblo juga Mas gitu loh, kayak jadi berkeluarga tapi nggak sesuai dengan yang diharapkan oleh RUU ini juga masalah juga gitu loh. Kayak ya yang paling akhirnya yang paling banyak mendapatkan dampak ya karena kita kan banyak masyarakat penghayat ya, komunitas-komunitas penghayat itu ya memang sudah diatur pencatatannya mereka di dalam peraturan pemerintah yang nomor 23 tahun 2007, kemudian juga peraturan pemerintah nomor 40 tahun 2019. Tapi masalahnya banyak kelompok-kelompok ini yang belum terregistrasi dalam catatan pemerintah sehingga tidak tercatat mereka. Jadi takutnya adalah ya mereka sebenarnya tidak mencatatkan pernikahan mereka bukan karena mereka bukan kesalahan mereka, tetapi ketika sekarang mereka dianggap tidak sesuai dengan peraturan pemerintah dihukum lagi, kayak double banget akhirnya gitu loh kan. Nggak punya buku nikah, kita nggak bisa mastiin ini suami ibu atau bukan, kayak gitu. Terus kayak ini tuh nggak ada bukti, terus kayak ini tuh kalian malah sebenarnya malah dianggap nanti bakal jadi kebohongan gitu. Karena dibilang tinggal satu rumah tapi nggak punya buku nikah. Jadi aku sampai shocknya sampai situ sih gitu kan waktu itu. Kejadiannya aku secara administrasi sih memang kita harus mematuhi ya untuk punya buku nikah secara KUA, secara resmi. Tapi gimana dengan orang-orang yang latar pendidikannya itu nggak tinggi gitu? Harusnya memang dibantu sih, bukan disalahkan kayak gitu kan. Iya ini nih gara-gara ibu nih kayak gitu kan. Tapi kita bantu, oke Bu, kalau ibu nggak bisa bikin surat nikah gitu kan, buku nikah, gini ya prosesnya, gini bisa dicoba kayak gitu. Bukan malah disulitkan menurut aku ya. Karena memang kejadiannya itu di keluarga aku malah jadi disulitkan. Nggak dibantu secara ayo kita bantu gitu, enggak. Jadi waktu itu ada kejadian KDRT di rumah kan, yang ngalamin itu mama aku, yang jadi pelakunya bapak tiri aku. Waktu itu kejadiannya itu aku lagi di tempat ngajar, lagi nyiapin kegiatan buat besok. Tapi waktu itu tiba-tiba mama datang nangis-nangis gitu, masih pakai sarung, dia bilang mama dipukulin kayak gitu, sampai telinganya itu nggak bisa dengar sebelah kanan. Dan kondisinya aku bingung gitu kan, karena lagi nggak ada siapa-siapa juga kan waktu itu ya. Terus aku tanya sama mama kalau misalkan dilaporin mau nggak gitu. Koran dan penjaraan itu kan mama cerai ya sama bapak di tahun 2018 itu, 18 akhir ya. Setelah dia keluar tuh sebenarnya waktu itu dia ngancam-ngancam sih pengen bunuh aku gitu kan. Keluarga memang harusnya menjadi tempat anak berlindung kan, satu sama lain gitu. Karena menurut aku kan anak ini jika lo punya masalah itu, ketika kita menyampaikan cerita itu yang tadi aku bilang pengen didengarkan gitu kan. Dan jadi pelindung, bukan ketika kita ada masalah atau misalkan di satu keluarga itu kita terjadi sama satu orang keluarga itu bermasalah gitu. Itu tuh dilindungi, bukan malah iya kamu tuh salah gitu. Kita tuh sebenarnya cukup didengarkan sih. Dari segi definisi keluarganya pun menurut saya bermasalah, karena dia tidak memberi ruang terhadap situasi yang memang real ada di dalam kondisi masyarakat Indonesia. Kita bisa nemu deh, bukan gini, keluarga kalau di dalam undang RUU ini keluarga tuh selalu diandaikan terbentuk atas perkawinan. Bisa aja kan enggak gitu ya. Emang misalnya bisa aja terjadi seorang bibi mengasuh ponakannya atau seorang paman terpaksa kemudian mengasuh ponakannya dan sebagainya gitu. Jadi memang dalam hal ini menurut saya oke, ideal, tapi sangat nggak membumi sih. Keluarga itu sebenarnya gini ya, nggak harus punya hubungan darah. Mengacu pada aku ya,
Keluarga itu ya wadah kasih sayang, dimana kalau misalnya kita pun ada anak, sudah terpenuhi haknya deh, dan kita bisa memenuhi hak mereka, kita sudah bisa memenuhi kewajiban kita. Ibarat gini, kalaupun bukan hubungan darah, tapi kita bisa memenuhi hak anak itu, misalnya hak untuk sekolah, hak tempat tinggal, ya kan, hak untuk makan, yes. Terus kita pun sebagai orang yang lebih tua, nggak harus hubungan darah, kita sudah memenuhi kewajiban mereka. Dari kecil, dari umur 4 tahun, aku udah tinggal sama tante om aku, dan sampai aku dirawat sama om tanteku sampai aku kuliah. Iya dong, sampai kuliah dibiayain mereka, semua diurus tante om aku. Kebetulan tante aku itu kakaknya mama. Iya, kakak mama kandung ya. Gitu. Jadi aku ibaratnya ponakan. Nah, setelah pisah dari mama itu yang berat, udah mulai SD gitu nangis terus. Berat, tapi memang makin lama kan dikasih pengertian kan. Harus ikut ini, kasihan mama juga mesti kerja, dan yang ikut mama kan ada kakakku yang pertama ikut dia. Lama-lama aku mengerti gitu, untuk anak umur segitu cukup dewasa juga ya, cukup paham juga ya. Ketahanan keluarga itu nggak bisa diukur dari cerai apa nggak cerai ya, bertahan apa nggak bertahan. Ya itu, ketahanan keluarga itu menurut aku tolak ukurnya bukan cuma status ya, tapi lebih ke pemenuhan tadi, pemenuhan hak dan kewajiban. Terpenuhi, anak itu terpenuhi hak dan kewajibannya sih, lebih ke itu sih. Tapi kalau masalah status, itu bukan masalah ketahanan sih. Ya, cuma masalah status, terus dia harus hubungan sedarah. Enggak, itu enggak menurut aku bukan patokan ya. Anak itu akan mengalami kenyamanan sama orang terdekat. Seberapa concern sih, seberapa full sih atensinya lembaga itu bisa bisa memperhatikan anak. Hanya orang terdekat, saudara, tante, om justru atau kakek nenek justru yang paling tahu keadaan. Gue nggak percaya lembaga ya, bukan apa-apa ya, tapi sekarang kayak gini deh, maaf aja ya, realitanya banyak kan panti asuhan sekarang. Itu aja pun kayak apa sih kondisinya? Itu aja nggak diperhatikan oleh negara, justru ada kan undang-undangnya. Itu kan ibaratnya itu urusan privasi rumah tangga orang loh, kita nggak ngerti. Kita kan ibaratnya kalau kita ketemu pasangan kita nggak mengerti ya karakter dia seperti apa. Banyak kejadian, banyak banget kalau mau didata. Ketemu pasangan yang nggak cocok, bukan nggak cocok secara apa-apa ya, tiba-tiba dia, masa ini deh kekerasan. Masa iya kita mempertahankan kalau pasangan kita melakukan kekerasan dalam rumah tangga? Gimana nggak trauma sama anak? Masa iya negara mau ngapain? Masa suruh bertahan? Nggak mungkin dong. Coba kalau ibaratnya bodoh ya kalau dia masih bertahan dalam rumah tangga dengan dilakukan kekerasan. Apalagi sekarang perempuan punya banyak pilihan dalam berkarir. Ngapain juga? Bodoh banget kalau misalnya dia mau bertahan hanya gara-gara dipaksa untuk bertahan malah. What for? Itu pun tidak menghitung keberagaman yang ada di dalam masyarakat kita gitu. Sama kayak tadi soal perkawinan itu. Dengan dia bilang bahwa perkawinan itu harus berdasarkan agama dan berdasarkan negara gitu. How about kepercayaan gitu ya, kepercayaan masyarakat adat gitu. Udah pernah, waktu dijodohin terus cerai. Kok cerainya gimana? Gitu aja udah lewat surat gitu, cerai talak udah sama itunya sama saudaranya, udah gitu doang sama Amil. Yang penting dikasih tahu ke Amil tanggal berapa gitu, hari apa gitu, bulan apa gitu, cuman gitu doang. Tapi kalau tentang itu jangan lupa, nanti kalau misalkan kita nikah lagi nanti susah. Kalau misalkan lupa. Siapa tahu belum keluar idah gitu, kan nggak boleh. Kalau janda gitu harusnya mungkar idah, keluar idah. Kalau udah keluar idah baru kita bisa nikah lagi sama orang lain.
Mama katanya, iya ada apaan? Enggak, katanya lagi di mana? Ini lagi jualan. Ya udah katanya kalau lagi jualan ada kabar buruk katanya. Aku dicerai ya, aku bilang gitu. Udah tahu mungkin aku dicerai. Iya katanya. Sebetulnya dalam setiap perumusan undang-undang publik harusnya dilibatkan. Apalagi ini RUU Pungkas kan menyangkut kepentingan orang banyak kan sebetulnya ya, karena kekerasan seksual tuh di Indonesia nggak main-main jumlahnya gitu kan. Nah tapi memang meskipun tadi di awal saya bilang bahwa sudah banyak keterlibatan dari aktivis, dari teman-teman penyintas gitu ya, dari akademisi juga. Tapi sayangnya, ini mungkin harus digarisbawahi, sayangnya keterlibatannya itu lebih karena inisiatif gitu. Jadi bukan karena memang DPR bilang, Bapak Ibu, kita mau bikin undang-undang ini nih gitu ya. Harusnya kan justru gitu ya, inisiatifnya harusnya datang dari DPR tapi bukan maksudnya dua-duanya lah gitu. Tapi ini dalam hal ini seringkali keterlibatan masyarakat itu lebih karena masyarakat concern gitu. Jadi di dalam dunia hukum itu semua produk undang-undang itu begitu dipublikasi itu langsung dianggap sebagai masyarakat itu tahu gitu. Padahal dari segi kan harusnya kalau memang mau begitu harusnya dari segi pembahasan memang udah diinfokan gitu kan. Saya mengaitkan transparansi di sini adalah awareness publik ya, untuk kemudian turut bersuara, disediakan ruang yang relevan begitu. Dalam prakteknya memang balik dalam proses harmonisasi itu saya belum melihat praktek yang saya katakan menjadi tradisi ya, tradisi untuk memperbaiki kualitas ya, kualitas sistematika materi muatan dari sebuah RU yang sedang diharmonisasi. Selama ini praktek partisipasi melalui hearing ya atau rapat dengar pendapat umum itu baru dilakukan misalnya saat penyusunan prolegnas atau saat penyusunan RUU atau ketika tahap awal dari pembahasan sebuah RUU kalau itu RUU-nya datang dari pemerintah. Tapi pada saat harmonisasi itu bisa saya katakan jarang sekali atau bisa jadi belum pernah ya balik mengundang misalnya RUU Ketahanan Keluarga diharmonisasi nih. Keduanya, baik RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan RUU Ketahanan Keluarga, sedang dibahas di DPR tapi ironisnya bertolak belakang. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual yang sangat kita butuhkan justru berjalan lambat, penuh hambatan, dan terakhir karena sulit pembahasannya akhirnya dikeluarkan dari prolegnas. Sementara RUU Ketahanan Keluarga justru cepat dan ngebut sehingga pembahasannya sudah dalam tahap harmonisasi. Ini yang bersifat ironis sehingga kenyataan ini perlu menyadarkan kita perlu partner, kita perlu sekutu, kita perlu orang dalam, yaitu anggota legislatif di DPR, khususnya anggota legislatif perempuan, untuk bersama-sama berkolaborasi, mendorong pembahasan, dan segera mensahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual menjadi undang-undang. Ya penting sekali keterwakilan perempuan, menyuarakan hak-hak perempuan dan kepentingan perempuan. Kalau kita bicara kesetaraan gender dalam hal apa nih ya? Profesi menurut saya perempuan maupun laki-laki di Indonesia sudah dapat kesempatan yang sama. Profesi atau jabatan dalam birokrasi, menurut saya laki-laki dan perempuan juga sudah punya kesempatan yang sama. Dalam bidang politik, menurut saya perempuan dan laki-laki juga punya kesempatan yang sama. Tapi ada satu secara kodrati kepentingan perempuan yang lebih banyak dari laki-laki. Misalnya nih ya, perempuan itu mengandung, perempuan itu melahirkan, di mana perempuan itu membutuhkan lebih banyak kebutuhan dan di situ pun ada kepentingan perempuan yang harus diperjuangkan. Di luar itu secara fisik
perlindungan terhadap perempuan dari kekerasan itu juga menurut saya merupakan satu kepentingan yang harus diperjuangkan. Jangan menutup mata lah, masih banyak wilayah-wilayah yang menerapkan adat budayanya sangat sangat konservatif menurut saya gitu. Iya, memposisikan perempuan hanya pada urusan domestik, bahkan melarang mereka untuk mengambil jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Terobosan 30% perempuan dalam daftar pencalonan sampai hari ini belum ada perubahan. Masih sama. Buat saya itu satu kemajuan. Tapi memang gimana ya? Itu satu kemajuan, tapi belum ada kebijakan-kebijakan di bawahnya yang mengikuti dari sebetulnya apa tujuan dari pasal afirmatif itu. Tujuan dari pasal afirmatif itu kan menginginkan bahwa nih loh, kalau partai politik diwajibkan menempatkan 30% perempuan, harapannya kan semakin banyak perempuan di DPR. Nyatanya itu kan tidak menjamin. Nah, untuk menjamin itu harus ada apa? Harus ada kebijakan-kebijakan yang menyertainya. Misalkan seperti ini, kita tahu kelemahan perempuan di mana dalam medan peperangan elektoral. Tadi saya sudah sebutkan ya, kekuatan secara finansial, strategi politik, ya kan, peran dalam rumah tangga. Ini kita kesampingkan dulu. Yang dua ini yang penting. Finansial, strategi politik. Kalau ada kebijakan yang menyertainya, misalkan partai politik wajib memberikan insentif, wajib memberikan bantuan finansial dalam pelaksanaan sosialisasi selama kampanye, misal, atau dalam strategi politik, partai politik wajib mengadakan pendidikan politik khusus perempuan, misal seperti itu. Tapi sebaiknya kita harus belajar dari prosesnya ini, apa sebenarnya yang menjadi sumbatan gitu ya di sini, sehingga kita belum berhasil. Mungkin ini yang harus dibicarakan secara terbuka bersama gitu. Mengapa kita sendiri perempuan belum bisa bersatu ya. Tapi sebenarnya kalau mau jujur, bukan hanya dinilai dari undang-undang ini saja, partisipasi dan kontribusi kami kaum perempuan di DPR. Maksudnya banyak hal lain yang juga sudah diperjuangkan dan itu berhasil atau mungkin cukup berpengaruh kepada kesejahteraan kaum perempuan. Peraturan afirmasi dalam Undang-Undang Pemilu ini kunci. Kalau kita membayangkan bahwa semakin banyak jumlah perempuan di DPR RI bisa mendorong semakin baiknya produk legislasi yang dihasilkan DPR RI, ini nggak bisa lepas bahas undang-undang pemilu ini harus dikawal betul. Sangat berharap caleg perempuan potensial melihat dan memaknai data ini, bahwa selama 3 siklus pemilu terakhir, suara pemilih kepada perempuan tuh naik secara konsisten dan signifikan dalam pelaksanaan sistem pemilu proporsional daftar terbuka. Ini udah terjadi gitu, ini datanya. Ketika nanti ada yang mengatakan udah daftar tertutup aja, ya aku pikir sih yang terjadi adalah spekulasi-spekulasi. Padahal yang udah secara realita terjadi itu suara untuk perempuan calon legislatif justru naik secara konsisten dan pesat dalam proporsional daftar terbuka ya. Karena ini juga sangat penting bagi kita. Di Golkar memang lebih cenderung ke tertutup. Yang waktu itu juga tapi tadi dengan catatan gitu kan, tentu saja kalau tertutup dan masih dengan nomor urut kita tidak diberikan blocking seat, ya tetap kita minta perempuan di 30% dapil harus nomor urut 1, dan dapilnya tentu saja dapil yang kita prospektif menang juga. Nah tentu saja kalau tertutup ya kita bukan berarti
tadi perempuan tidak diberi kesempatan yang sama ya, justru tetap afirmasi menurut saya jadi lebih penting lagi, terutama di nomor urut. Menurut saya memang keuntungannya bagi mereka yang tidak memiliki sumber, kan ada dua model nih ya. Pertama modal uang atau modal kapital lah ya, itu juga berani gitu untuk bisa ditempatkan, karena nanti tugas partai lah gitu untuk mensosialisasikan pada saat kampanye, mensosialisasikan partainya. Jadi akan lebih banyak perempuan yang berani untuk bisa ditempatkan di nomor-nomor yang tinggi. Itu karena nanti kolektif kita mensupport untuk kemenangan partai di daerah tersebut. Kalau pribadi seperti sekarang suara terbanyak, memang jadi cenderung seperti itu. Kalaupun perempuan berani, ketika dia juga yakin akan ada support yang cukup dari keluarga ataupun dari sumber-sumber lain yang membuat dia tadi bisa bertanggung jawab memenangkan pemilu. Jadi ya ada plus minusnya ya gitu. Tapi memang Golkar rasanya sih lebih cenderung ketertutup. Nah, tinggal bagaimana kita mengawal di situ bahwa perempuan-perempuan yang potensial dan layak memiliki hak yang sama untuk dicalonkan di posisi yang baik. Nah, mungkin di situ jadi lebih sulit ya. Saya lebih baik proporsional terbuka. Kalau saya lebih baik proporsional terbuka, tapi disertai dengan kebijakan-kebijakan turunan dari undang-undang, dari pasal afirmatif dalam undang-undang pemilu. Menurut saya begitu. Karena buat saya itu lebih fair. Kalau di pencalonan terbuka, maka korelasinya adalah dengan kita sekarang punya sistem pemilu yang lebih transparan. Bagus, lebih transparan. Cuma jeleknya perempuan itu lebih memiliki potensi untuk kalah di medan peperangan elektoral. Banyak sekali faktornya, dari kekuatan finansial, dari kemampuan strategi politik, belum peran perempuan itu sendiri dalam rumah tangga. Dia punya anak, dia mengurus anak. Di luar itu ada unsur adat dan budaya yang kita nggak bisa menutup mata itu. Itu kalau sistem terbuka. Dari 2009, 14, 2019 ketika siklus pemilu terakhir, katanya konsisten ya Mia ya, bahwa kalau ya pencalonan ini penting bukan sekedar ada 30% dalam daftar, tapi dalam daftar dia ada di nomor berapa, nomor urut, dan setelah dia punya nomor urut juga ada yang nggak kalah penting, dia ditaruh di dapil mana. Itu dapil yang jadi basisnya partai atau bukan. Dengan kata lain, partai ini mencalonkan perempuan dengan proyeksi untuk menang, atau yang tadi Heru bilang, untuk ya udah deh asal nggak didiskualifikasi. Kalau kita sudah memutuskan, tentu tujuan akhirnya adalah kita harus menang dan harus mendapatkan kesempatan terbaik berkiprah di legislatif. Nah, oleh sebab itu tentu saja kita pun memperhitungkan di dapil mana akan dicalonkan, nomor urut berapa. Yang prospek terpilihnya tinggi, misalnya di nomor urut yang tinggi atau nomor 1 jika hanya 1 kursi, nomor 1 dan 2 jika di sana berpeluang mendapat kursi, pasti itu lebih menguntungkan. Gitu, karena tingkat persaingan yang dilakukan adalah pada saat kita akan dicalonkan, bukan saat kampanye. Tetapi dengan sistem proporsional terbuka,
karena juga banyak perempuan yang sulit untuk mendapatkan nomor-nomor urut tinggi, mereka dapat nomor urut lebih di bawah, tapi karena suara terbanyak yang menentukan, ternyata juga cukup banyak perempuan yang ada di nomor-nomor urut yang bukan 1-2 ternyata bisa mendapatkan kursi gitu setelah mungkin di dalam proses pemilunya berjalan dengan suara terbanyak. Jadi memang kalau misalnya sekarang tertutup, berarti peran dari partai politik dan organisasi perempuan di dalam partai politik itulah yang menentukan. Kita memutuskan untuk bergabung di politik itu memang harus sudah ada semacam gairah mau merubah apa gitu. Itu yang memberi kita motivasi untuk maju, menang, dan juga mencintai tugas kita. Terus karena saya sebagai perempuan, pasti saya juga ingin kiprah saya di sini memberikan kesempatan mendorong semacam gender equality di bidang politik. Jadi saya juga aktif mensupport berbagai policy untuk meningkatkan mungkin kesempatan bagi perempuan di berbagai bidang. Harapan saya terbesar bukan di RUU pemilunya sih ya. Kalau menurut saya RUU pemilu khususnya terkait dengan isu perempuan ya. Menurut saya untuk di-upgrade ke tingkat memaksa. Ya, ke tingkat memaksa harus ada keterwakilan perempuan sekian persen gitu. Di DPR menurut saya masih berat. Menurut saya masih berat. Kecuali peraturan turunannya. Misalkan peraturan KPU, peraturan pemerintah gitu. Toh kan tetap harus dikonsultasikan dengan DPR. Tetap harus dikonsultasikan dengan DPR. Artinya di peraturan turunan itu sebetulnya DPR juga masih bisa intervensi menurut saya. Kebijakan-kebijakan yang bisa mendorong kesiapan perempuan nomor 1 itu. Kesiapan perempuan untuk duduk di kursi legislatif. Nomor 1 itu dulu. Pendidikan politik, misalkan seperti itu. Kalau perempuannya udah siap, saya yakin untuk mendorong pasal afirmatif keterwakilan perempuan yang sifatnya memaksa, saya yakin lebih mudah. Afirmasi dalam undang-undang pemilu ini kunci. Kalau kita membayangkan bahwa semakin banyak jumlah perempuan di DPR RI bisa mendorong semakin baiknya produk legislasi yang dihasilkan DPR RI, ini nggak bisa lepas bahas undang-undang pemilu ini harus dikawal. Harus lebih banyak lagi perempuan yang diberi input tentang wawasan tentang berpolitik. Iya. Semakin banyak perempuan yang berwawasan politik, semakin banyak perempuan yang tertarik untuk berpolitik praktis, menurut saya semakin juga besar peluang untuk mengupgrade pasal-pasal afirmatif yang berpihak kepada keterwakilan perempuan di DPR. Tapi kan yang penting bukan hanya ada perempuan di situ, kita juga ingin dia memiliki berbagai mungkin persyaratan lain yang diharapkan menjadi mungkin faktor pendukung untuk memberikan kesempatan menang, dan ketika sudah menang bisa berkiprah di legislatif itu dengan baik.
partisipasi publik sudah dimulai dari sejak tahapan perencanaan. Jadi perhatian kita tentang bagaimana kualitas transparansi pembentukan undang-undang, perhatian kita tertuju lebih dulu, lebih awal di tahapan perencanaan. Nah, apa yang terjadi di tahapan perencanaan? Sesungguhnya problemnya adalah keterbatasan waktu. Itu sudah hal yang bisa kita lihat secara kasat mata. Problem ini terjadi berulang kali sejak periode DPR yang lalu-lalu. Jadi karakter permasalahannya itu sama dengan periode DPR sebelumnya. Adanya keterbatasan waktu dalam menyiapkan yang saya sebut namanya konsepsi sebuah rancangan undang-undang. Ya. Konsepsi rancangan undang-undang itu mengatur tentang pokok-pokok pikirannya, mengapa ya kita berbicara latar belakang atau urgensi, ruang lingkup, arah pengaturan begitu ya dari sebuah undang-undang. Nah, penyusunan konsepsi itu sangat terbatas waktunya. Sehingga partisipasi publik kesempatannya juga terbatas. Jadi mengedukasi publiknya juga ya, ada dorongan literasi legislasinya, dan itu akan mendapatkan porsi yang lebih besar ya. Jadi forum-forum diskusi ilmiah yang sepanjang pandemi ini secara online dan itu jauh lebih mudah begitu, menyajikan diskusi-diskusi yang lebih objektif ya, pihak yang pro kontra gitu ya. Tapi itu kita coba seimbangkan, kita lengkapi dengan forum-forum yang menurut saya lebih teruji ya, kredibel, dengan misi literasi legislasi, sehingga memang yang ramai itu bukan hal-hal yang muncul ke permukaan yang sebenarnya lebih banyak dikontribusi oleh hoax segala macam ya. Tapi yang dipersoalkan sudah masuk mulai ke substansi, ke pasal-pasal atau ayat gitu. Saya sedihnya begini ya, ini sebenarnya kan RUU Pungkas ini kan dalam rangka justru untuk menyelamatkan sebagian besar itu adalah kelompok perempuan dan anak perempuan, juga anak laki-laki gitu ya. Oke, bahwa kemudian ada korban kekerasan laki-laki dewasa, itu juga termasuk dalam yang kita harus selamatkan, karena menurut amanah Undang-Undang Dasar kan semua orang sama di muka hukum gitu. Jadi memang dalam hal ini memang RUU ini disediakan bukan spesifik untuk perempuan aja memang gitu, tapi memang kan namanya juga amanah Undang-Undang Dasar gitu, bahwa memang semua dilindungi di muka hukum, termasuk korban kekerasan seksual siapapun dia. Nah, tapi problemnya adalah perspektifnya itu kemudian langsung larinya ke apa ya? Langsung larinya tuh ke macem-macem gitu, kayak misalnya melindungi seks bebas. Lah justru kan yang mau kita lakukan itu adalah bagaimana caranya supaya orang itu tidak kemudian menjadi korban dari apa yang dipikirkan sebagai seks bebas itu justru gitu. Jadi maksudnya dalam hal ini kalau apa namanya, kenapa sih mesti larinya ke isu, maksud ya isu moral dan sebagainya gitu. Itu ada korban loh gitu. Ketika Anda lagi ribut soal moral, ketika Anda lagi sibuk ngomongin soal saya nggak mau undang-undang itu disahkan karena nanti akan membuka peluang bagi imoralitas, saya nggak mau undang-undang itu disahkan karena saya punya prinsip politik yang berbeda, saya nggak mau undang-undang itu disahkan karena saya punya nilai yang berbeda. Pada saat Anda lagi berpikir itu dan menolak RUU Pungkas, pikirin aja berapa pertambahan jumlah korban kekerasan seksual di Indonesia setiap detiknya. Detik, bukan jam, bukan tahun, detik.